ini karena tidak ada tayangan yang bisa untuk memberikan gambaran. Saya tadi mau bawa ini sebenarnya whiteboard gitu untuk menulis, tapi kok kayaknya nggak praktis. Jadi saya membuat leaflet untuk dibagikan. Ya, saya juga memegang leaflet nih. Jadi kita sama-sama memegang supaya panduannya sama. Ya mohon maaf belum dilipat ya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi budidaya ikan dalam ember yang di halaman depan ini itu budik damber. Jadi kalau istilah ngetrennya itu budik damber. Budik damber itu sebenarnya teknologi yang sangat-sangat sederhana, bapak-bapak. Kita semua mungkin sudah pernah melakukan ini, mungkin waktu kecil bahkan itu. Jadi habis dapat ikan kemudian ditaruh di ember supaya hidup. Sederhana sekali, prinsipnya sederhana sekali, sehingga tidak ada yang tidak memerlukan pengetahuan yang spesial, pengetahuan yang khusus. Insya Allah semuanya pasti bisa. Nah, apa yang ada di dalam budik damber? Budik damber itu yang pertama adalah budidaya ikan, kemudian budidaya tanaman. Nah, kelebihannya itu mudah dan murah. Kenapa? Karena mudah artinya bisa menggunakan, semua orang bisa melakukan ini. Sementara murah artinya kita bisa menggunakan apapun sebagai pengganti ember. Jadi budik damber itu tidak berarti harus ember, Bapak Ibu. Kalau misalnya punya galon bekas ya bisa, tapi tentu saja nanti jumlah ikannya akan berkurang. Kalau misalnya nanti menggunakan tong bekas, misalnya ada tong yang sudah tidak terpakai, rusak, dipakai, ya insya Allah bisa. Nah, itulah sifat dari budik damber ini, adalah fleksibel, sangat-sangat fleksibel. Jadi insya Allah kita semua pasti bisa melakukan ini, dan menggunakan peralatan apapun juga bisa. Nah, ini ada gambar kartun budik damber. Nah, budik damber ini ada, kalau di gambarnya itu ada ikan, ada tanaman, ada yang memelihara gitu. Nah, ada kucing. Nah, nanti kucing ini karena penggemar ikan biasanya memang datang gitu. Apalagi kalau yang tempat tinggalnya itu aksesnya terbuka gitu. Kalau kayak saya di perumahan, lorong depannya pagar, sampingnya pagar, rumah pagar gitu ya, kucing paling di depan. Kalau ini saya taruh di atas, di dalam itu ya belum tentu bisa. Tapi kalau Bapak Ibu tinggalnya di tempat yang memiliki halaman luas gitu, tentu ini bisa banyak, dan nanti kucing akan sering silaturahim gitu. Jadi ada tambah member baru, tambah anggota yang sering datang ke rumah. Nah, itu monggo kita lanjut saja. Nah, ini dibaliknya Bapak Ibu nih, yang ini. Nah, ini yang bagian pendahuluan. Budik damber ini diperkenalkan pertama kali oleh Bapak Juli Nur Sandi. Ya, jadi karena bukan saya yang menemukan, kewajiban saya untuk menyampaikan juga. Beliau ini dosen di Politeknik Negeri Lampung. Awalnya beliau memiliki kepedulian terhadap masyarakat di sekitar yang ingin membudidayakan ikan, namun tidak memiliki cukup lahan atau tidak memiliki cukup ketersediaan air. Karena kalau yang tinggal di kota, air dari pam. Kalau dibikin air mengalir terus, ya pamnya jebol gitu. Jadi beliau kemudian berinovasi, mencoba berpikir bagaimana supaya budidaya ikan ini bisa dilakukan semua orang, bisa memberi manfaat kepada semua orang. Sehingga karena beliau juga mengajar salah satu mata kuliah namanya aquaponik. Jadi bercocok tanam dan menggunakan media air lah intinya. Sehingga beliau kemudian berpikir sesuatu yang mudah dan murah, dan pikirlah menggunakan ember. Ini pertama kali dikenalkan ke masyarakat tahun 2016. Sebagai informasi saja nih Bapak-bapak Ibu. Dia sudah mencoba sejak 2015, 2016 dikenalkan. Kemudian, ya ini saya perlu sampaikan di awal bahwa budidaya ikan dalam ember itu tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan gizi keluarga dan ketahanan pangan. Jadi kalau saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu ingin berpikir bisnis gitu ya, untuk mengembangkan, nanti kalau aku sudah punya ember, kemudian tak isi ikan banyak, kemudian nanti ikannya saya jual. Nah, ini mohon dipertimbangkan ulang. Karena apa? Karena ikan ini atau ember ini tidak luas Bapak-bapak dan ibu. Jadi kalau diisi ikan banyak ya ikannya mati gitu.
Kalaupun bisa hidup, pertumbuhannya pasti terhambat. Kecuali Bapak Ibu kemudian menambahkan teknologi baru di dalamnya. Ya, jadi seperti misalnya dulu pertama kali dicoba Budik Damber ini menggunakan hanya ikan lele. Kenapa ikan lele? Saya kira bapak-bapak ibu juga sudah person. Kalau ikan lele itu ikannya apa itu namanya, kuat hidup di mana-mana gitu. Bahkan di lumpur yang airnya tinggal sedikit banget itu saja masih bisa hidup gitu. Terus di selokan lele juga hidup, di tempat pembuangan limbah juga masih bisa hidup. Jadi lele ini memiliki ketahanan hidup yang sangat kuat, sehingga lele dicoba pertama kali untuk itu. Nah, tapi kemudian seiring dengan perkembangan, rupanya banyak sekali yang tertarik menggunakan Budik Damber ini. Berapa sekarang yang mempraktekkan Budik Damber, saya tidak ada yang tahu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan membuat jaringannya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tergabung, itu di jaringannya Bapak Nur Sandi, Bapak Juli sendiri, itu sudah ada 4.000 orang seluruh Indonesia. Belum nanti masing-masing orang memiliki jaringan sendiri-sendiri, sehingga sudah ribuan. Dan mereka sudah mencobanya bermacam-macam, dengan teknologi yang bermacam-macam juga, dengan alat yang bermacam-macam juga, metode yang bermacam-macam. Jadi semuanya mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dulu hanya lele, sekarang sudah bisa gurami, sekarang sudah bisa ikan gabus, sekarang sudah bisa nila, sekarang sudah bisa ikan mas, ada yang mencoba. Tanamannya, pertama kali tanaman adalah kangkung. Kenapa kangkung? Ya Bapak Ibu periksa sendiri. Kangkung itu tumbuhnya di semua tempat, cepat, kemudian bisa tumbuh di banyak tempat dan bisa dipanen dalam waktu lama, maka dipilihlah kangkung. Nah, tapi rupanya ya alhamdulillah kita salah satu kelebihan manusia itu adalah diberi otak pikiran gitu. Jadi kita bisa mengembangkan, berpikir apa yang bisa dikembangkan. Masya Allah sekarang selain kangkung sudah ada tomat, sudah ada cabai, sudah ada sawi sudah ada, bahkan padi sudah ada. Pak Juli itu sudah mengembangkan padi di dalam Budik Damber. Jadi luar biasa memang pengembangan Budik Damber ini. Ini ikan sepat juga sedang dicoba oleh salah seorang rekan. Nanti beliau juga akan menyederhanakan ilmunya. Jadi salah satu kelebihan di Budik Damber adalah kalau kita tergabung di jaringan, nanti akan ada sedekah-sedekah ilmu gitu. Jadi kalau kita bisa membudidayakan sesuatu dengan teknik yang baru, maka akan dibagikan, di-sharing ke yang lain. Silahkan dicoba, aku begini. Ya gitu ya Bapak-Bapak Ibu. Jadi kalau tujuan utamanya adalah pemenuhan gizi dan ketahanan pangan. Namun kalau akan untuk bisnis, ya insya Allah bisa. Hanya memang perlu tambahan teknologi. Ya misalnya kalau kami di perikanan ada pengembangan bioflow, ya bisa ditambahkan. Tapi menambahkan teknologi konsekuensinya adalah menambah komponen biaya. Tapi kalau memang untuk bisnis, ya namanya bisnis, biaya pasti bisa dihitung. Aku menambahkan segini, saya menambahkan segini, nanti outputnya akan naik, ya insya Allah bisnisnya jadi jalan. Kalau seperti itu bisa. Nah kemudian metodenya, nah simpelnya adalah ember. Bapak bisa ini nih, kelihatan nih, bisa kelihatan nih. Nah ini ember, nanti ada ember di sana juga. Ember bisa sembarangan macam ember, sembarang ember bisa digunakan. Ember fungsinya untuk apa? Untuk budidaya, untuk naruh ikan, untuk meletakkan ikan. Di dalamnya ada air. Kemudian nanti di bagian sini diberi sayuran. Jadi ada ember untuk budidaya ikan, kemudian di atasnya ada sayuran. Nah sayuran tadi sudah bermacam-macam. Nah kenapa sayuran diletakkan di atasnya? Sayuran yang diletakkan di atasnya ini di sini ya. Yang diletakkan di sini, ini nanti sayuran yang diletakkan di atasnya sini, ini nanti akan menyerap limbah, menggunakan limbah dari dalam air budidaya ini untuk nutrisinya. Jadi tidak perlu setiap saat dipupuk terus, karena ada limbah yang bisa menjadi nutrisi gitu. Tapi ya itu tadi saya maksud di awal,
limbah perikanan tentu tidak mutlak memenuhi semua kebutuhan dari sayuran, sehingga jenis sayurannya harus dipilih. Makanya kangkung ini dipilih, kemudian tadi sawi dipilih, kemudian cabai sudah bisa dipilih, kemudian padi dipilih. Nah, contohnya saya akan menyampaikan satu contoh. Kalau ini media yang sederhana, jadi di dalamnya hanya ada arang sama tanah yang sudah diberi pupuk. Nah, ini nanti untuk keberlanjutan nutrisinya ini akan mengambil dari air di situ, dari limbah itu diambil ke sini. Nah, kalau misalnya bapak-bapak ibu, kalau ini nanti sudah terendam air, lama-lama kan ini bisa habis nih. Nah, kalau yang memang butuh terendam air terus gitu, maka biasanya kalau oleh Bapak Juli waktu itu modifikasinya dikasih kain, diberi kain. Jadi kain ini menahan supaya medianya ini tidak keluar. Nah, itu teknologi-teknologi yang terus-menerus ditambahkan supaya semuanya lebih banyak modifikasi, lebih banyak tanaman yang bisa digunakan, juga ikan juga tetap bisa dipelihara. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian alat dan bahan ini ember 80 liter, yang nggak harus 80 liter nih Bapak-bapak. Jadi bisa pakai yang lebih kecil, bisa pakai yang 100 liter juga bisa pakai apa saja juga bisa. Nah, nanti konsekuensinya adalah pada jumlah jumlah ikan dan juga perlakuan selama pemeliharaan. Kemudian gelas plastik. Nah, gelas plastik ini ukurannya bermacam-macam. Ini yang ukuran 12 oz. Kalau yang tadi itu yang ini yang 14, dan ada yang 16. Atau pakai gelas aqua pun bisa, cuma kecil memang kalau gelas aqua kecil. Pakai bekas botol aqua juga bisa. Pakai pot yang beli plastik itu, pot plastik juga bisa juga. Silakan, sangat fleksibel gitu. Seperti itu. Kemudian arang. Nah, kalau Pak Juli menyarankan arang dari batok kelapa sebenarnya, tapi rupanya teman-teman sudah mencoba menggunakan arang kayu biasa dan insya Allah bisa. Yang ini juga menggunakan arang kayu, jadi tidak menggunakan arang dari batok karena agak lebih susah nyari arang dari batok. Kemudian ada kawat, tang, solder atau pisau. Solder kawat ini untuk mengikat seperti ini, mengikatkan ini supaya ini bisa ditempelkan di sini. Kemudian tang ya fungsinya untuk memotong kawat sama menekuk kawat. Kemudian solder pisau untuk membuat lubang. Jadi ini wadah ini dilubangi gitu Bapak-bapak. Kalau nggak dilubangi ya nggak bisa masuk. Jadi dilubangi di bagian bawah, biasanya satu saja supaya tidak jatuh. Kemudian di samping beberapa, nggak usah banyak-banyak melingkar, yang penting melingkar kena semua. Jadi nanti bisa untuk perputaran atau siklus air bisa masuk keluar, bisa diserap. Itu kemudian gede ikan. Nah, saya merekomendasikan lele dulu pertama. Mari kita coba menggunakan lele terlebih dahulu, karena kalau sudah merasakan aku berhasil gitu ya dengan lele, sekalipun nanti semangatnya jadi sama naik gitu. Dan kalau sudah wah ternyata berhasil ya dengan lele, nanti coba yang lain. Aku pengen gurame, gitu. Saya pengen gurame, kita coba pakai gurame. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian lele ukurannya monggo bermacam-macam, tapi kalau saya di situ saya tulis ukuran 79. Kenapa ukuran 79 cm? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki kolam di rumah mungkin pernah merasakan sendiri. Kalau 7 sampai 9 cm nanti tumbuh menjadi ukuran di atas 10 cm, dan itu adalah ukuran konsumsi. Jadi habis ini tumbuh 2 bulan tumbuh sampai 10 cm terus dipanen. Nah, tapi kalau pakai yang ukuran di bawahnya, misalnya ukuran 3 cm sampai 5 cm, nanti tumbuhnya jadi ukuran berapa? 5-7. Nah, apakah lele itu tumbuhnya seragam? Belum tentu. Faktornya banyak. Dari keturunan, kalau lele yang bagus, ya nanti tumbuhnya cepat. Kalau yang keturunannya dilalah tidak bagus, karena kalau kita beli di pembudidaya ikan kan kita juga kadang nggak bisa ngarani ya Mas, aku belum yang tua kok, yang apik-apik baik gitu ya, nggak mau gitu kan. Adanya ini dibeli saja campur sama kayak. Jadi ya akhirnya mungkin kualitas lelenya bermacam-macam. Kemudian saat diberi makan,
Kalau yang sehat makannya banyak, cepat besar. Tapi kalau yang sudah kecil nanti akhirnya nuwun sewu jadinya puntet gitu, nggak mau besar. Nah ini kalau pemulanya dari yang ukuran kecil 3 sampai 5 cm, nanti pas tumbuh di ukuran besarnya ada yang besar, ada yang kecil. Dan nuwun sewu lele itu kan kanibal ya, biasanya karnivor, kanibal. Jadi biasanya yang kecil nanti bisa dimakan oleh yang besar, akhirnya mati. Nah kalau sudah seperti itu nanti bapak-bapak, ibu-ibu harus melakukan grading atau sortir. Nah, yang sudah kayak gini nih diisi 60 misalnya supaya banyak, saya pengen banyak nih, kasih 60 ikan, sudah ukurannya 3 sampai 5 cm. 3 sampai 5 cm dibesarkan. Nanti 1 bulan sudah naik jadi ukuran. Wah, sudah ada yang 7 cm nih. Tapi kalau masih ada yang kecil, masih ada yang 4 cm. Nah, akhirnya harus dibikin ember satu lagi, dipisahkan yang kecil dengan yang kecil, yang gede dengan yang gede. Itu kelihatan tersendiri. Tapi yang mau saja bisa gitu. Ada saya tidak ada yang salah gitu kalau pada itu. Boleh saja seperti itu. Tapi kalau mencoba pertama kali, ya sebaiknya kita nyoba yang peluang keberhasilannya itu tinggi gitu, sehingga meningkatkan kepercayaan diri. Biasanya kan gitu. Kemudian, nah benih ikan ini, lele ini tadi saya maksud bisa diganti dengan ikan apapun. Tadi kan ada gerame, ada ada tawes, di tawes belum ya, tawes belum ada nila, ada ikan gabus, tapi metodenya berbeda-beda. Nah bapak-bapak ibu, saya membuat template ini tuh ini, saya coba memasukkan semua informasi. Jadi saya kan loncat-loncat nih. Nah ke yang ini dulu. Nah ini yang gambar ini loh awal dulu. Ini saya coba memasukkan gambar di sini sebanyak-banyaknya yang berbeda-beda. Gambar yang ini nih bapak-bapak. Nah ini kenapa kok seperti ini berbeda? Nah ini untuk gerame sama ikan gabus loh. Beda. Kalau yang lele, nah ini lele yang ini untuk lele. Yang ini. Tapi kalau yang ini untuk gerame sama ikan gabus, kenapa coba kok seperti itu? Kenapa? Karena harus ada air mengalir. Kalau tidak ada air mengalir, memang sih gurame bisa ngambil oksigen langsung dari udara. Tapi kalau airnya tidak mengalir, guramenya cepat mati ya. Jadi diairkan, dibikin air mengalir. Jadi metodenya variasi lagi, tambah. Nanti kita langsung ke persiapan dulu ya, persiapan pada ember sekarang, ember untuk budidaya. Nah, ember itu kalau saya embernya saya lubangi bapak-bapak, saya lubangi sampingnya. Ada yang bapak-bapak preso nggak? Kenapa fungsi dilubangi? Soalnya ini kalau saya taruh di luar, kemudian hujan, airnya luber gitu. Jadi kalau saya lubangi di sini, airnya keluar dari sini, jadi nggak akan pernah ke atas. Nah ini kalau ini sebenarnya ketinggian, lubanginya agak ketinggian. Jadi ini kalau dicantolkan itu, kalau dicantolkan, kalau di dalam ini setengah lebihnya ini. Bahasanya idealnya segini aja nih, sepertiganya ini. Jadi lubang tinggi air itu sepertiganya ini nih, nah, idealnya. Soalnya kalau ketinggian nanti medianya ini ke bawah air, larut ke bawah air. Suka hilang. Kalau masih kena di yang bagian arang ya masih aman lah. Apalagi kalau mungkin dikasih kain sedikit gitu, ini lebih aman lah. Medianya lebih aman terbawa, tidak akan terbawa keluar. Tapi ya macam-macam tergantung ini atau yang seperti ini. ada yang di sini. Ini kalau di gambar ini ini yang gambar yang ini. Ini gambar yang ini. Ini kalau ini buangannya dibikin seperti ini, dibikin ini buangannya dibikin seperti itu. Jadi bisa ada pipa keluarnya satu saja di situ. Itu kalau persiapan ya. Ya sekitar 5 atau 10 cm dari permukaan ini fungsinya untuk membuang air. Kemudian nah ini kalau menggunakan ember, itu kalau ember baru biasanya kan bau plastik ya.
plastiknya itu tercium. Kalau plastik itu kan bahan kimia, bau sekali gitu. Itu kalau langsung dipakai biasanya ikannya kelengar gitu. Dicemplungin itu ikannya kelengar. Jadi kalau saya biasanya ini sebelum dipakai saya kasih air dulu, kemudian saya biarin dulu gitu. 1 hari, 2 hari lah, kalau saya biasanya 2 hari, 3 hari saya biarkan biar kena sinar matahari juga nggak apa-apa gitu. Nanti habis itu saya kocakin gini, tapi nggak saya sikat, saya kocakin kan biasanya udah mulai ada lumutnya nih, terus akhirnya saya buang. Terus habis itu sebelum saya pakai saya masukin air lagi, terus saya rendam lagi 1-2 hari. Tapi tergantung, ini tergantung airnya. Kalau kayak saya di perumahan itu kan airnya pakai air pump gitu, jadi berkaporit. Jadi saya selain cuma diendapkan begitu, biasanya pakai yang kalau beli di toko perikanan itu suka ada yang anti klorin, anti kaporit gitu. Saya pakai air dari pump, beli obat yang untuk anti kaporit gitu nanti biasanya. Bisa seperti itu, atau bisa diendapkan saja juga bisa, tapi waktunya lebih lama. Kalau mau aman sih dicoba dulu 1-2 ekor dimasukkan, kalau hidup jadi insya Allah. Tuh. Kemudian sekarang air, tadi sudah masuk ke air di air budidaya. Ya sudah, jadi sumber airnya berpengaruh terhadap tahap untuk persiapan air ini. Kalau yang menggunakan air sumur, menggunakan air dari sumur itu yang bukan air pump lebih mudah. Kalau yang air pump ya butuh perlakuan lebih. Ada kaporitnya soalnya, ada obatnya yang harus bisa untuk ikan. Kemudian media tanam. Ya, tadi saya sudah menyampaikan di awal. Jadi pertama dilubangi di samping dan di bawah. Fungsinya apa? Supaya ada sirkulasi, supaya air bisa termasuk, kemudian dia terus bersirkulasi, supaya nutrisi atau unsur hara yang ada di dalam limbah budidaya ini, limbah ikan dalam air ini bisa digunakan oleh tanaman. Kemudian media tanamnya bisa berupa arang dan media siap pakai. Kalau Bapak Ibu dalami di desa, di tempat yang punya tanah banyak, ya medianya bisa yang macam. Nah kalau saya yang di perumahan, kalau nggak punya tanah gitu ya, jadi ngambil tanahnya ya dari lahan kosong gitu. Atau beli media jadi gitu, di media jadi. Nah ini campur, ini ada media jadi, ada tanah biasa gitu, supaya nggak boros-boros banget media jadinya gitu. Beli media. Bawahnya ada arang ya sepertiga saja lah, arangnya sepertiga, kemudian ininya sisanya tanah. Nah kenapa harus arang? Ya ini kalau nutrisi unsur hara yang dibutuhkan tanaman tumbuh yang paling utama itu kan nitrogen, N gitu ya. Nah limbah dari ikan itu juga memproduksi nitrogen tapi dalam bentuk amonia. Nah amonia ini kalau ada arang itu akan lebih cepat diurai menjadi nitrat. Nah, kalau sudah dalam bentuk nitrat itu lebih mudah diserap oleh tanaman. Itu fungsinya arang, mempercepat itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan bakteri pengurai EM4 misalnya, ini yang paling mudah didapatkan. EM4 ada di toko pertanian, tapi EM ada untuk perikanan gitu, yang warnanya pink kalau nggak salah. Tambahkan 1 tetes, terus itu nanti penguraiannya lebih cepat lagi. Kemudian bisa masuk diserap ke sini nitrogen, tanamannya lebih cepat tumbuh. Nah gitu nih Bapak Ibu. Jadi untuk kemudian untuk bibit. Nah bibit kalau untuk bibit ini metodenya bisa 2 macam. Pertama untuk jenis tanaman yang mudah kayak kangkung itu, misalnya di pasar mundet kangkung yang masih ada akarnya, mau kangkung yang ada akarnya, nanti akarnya ditanam di sini, masukin di sini di media sini. Nanti kalau sudah kena air tumbuh biasanya kangkung. Atau kalau kayak saya ini pakai benih, terus saya taruh di sini, jadi benihnya tumbuh sendiri di dalam media ini. Semainya di sini gitu. Jadi bukan dari kangkung yang ada di pasar, tapi ini dari biji kangkung yang dijual di toko pertanian. Benih-benih kecil-kecil itu ditaruh di sini, nanti terus tumbuh. Ya macam-macam cabai juga ada, macam bisa dipakai semuanya bisa. Nah itu pilihan Bapak-bapak Ibu. Tapi semuanya insya Allah mudah, tidak sulitnya. Kalau yang langsung ditaruh di sini ya tinggal ditaruh di sini. Yang penting kena air,
ini sudah subur, kemudian kena air, ya nanti insya Allah tumbuh. Kalaupun yang sudah akar dan batang itu ditaruh di sini, nanti kena air, kena sinar, pasti tumbuh. Nah, kemudian untuk instalasi ini beragam, bermacam-macam. Ini di leaflet ini saya sengaja gambarnya saya carikan yang bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu nanti bisa meresapi sendiri, bisa melihat sendiri bahwa instalasinya ini bermacam-macam, gitu, ya. Berbeda-beda, bermacam-macam dan berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling sederhana, Kenapa paling sederhana? Karena pertama, ini komponennya adalah ember dilubangi, sudah. Kemudian gelas plastik dilubangi, dikasih media tanam, dikasih tanaman, selesai, dicantelkan di sebelahnya, sudah langsung selesai. Tinggal diisi air, diisi ikan, beres, langsung jalan. Kita tunggu saja, dikasih makan siap tadi. Kemudian apa fungsi ini? Ini untuk melindungi dari serangan kucing. Jadi kalau ada kucing di sini, kucingnya mau naik, jatuh biasanya. Tapi nggak akan guling karena kan ada airnya di berat. Biasanya kucing naik sini terus dia nggak akan. Ataupun kalau dia naik biasanya jatuh sekalian belum. Nah, ini pelindung kucing, pelindung untuk supaya ikannya tidak dicuri oleh kucing, juga supaya ikan tidak melompat. Tapi insya Allah sih kalau misalnya lele kemudian ikannya nyaman, artinya airnya normal, kemudian tidak stres gitu ya, tidak sering ditendang-tendang gitu, atau sering dipukul-pukul atau sering dikokok-kokok begini ya, ikannya tidak akan loncat insya Allah. Bisa. Terus kemudian ini salah yang sederhana, cukup seperti ini, selesai, gitu. Tidak susah. Nah, untuk melubangi atau membuat ini pun juga tidak susah karena banyak butuh tang, banyak butuh solder. Kalau saya paku dibakar gitu ya, lebih mudah karena lebih panas, lebih cepat melubanginya. Nah, kemudian kita lihat ini yang gambar pertama dari instalasi ini mirip dengan ini, tapi tidak menggunakan kawat pelindung karena mungkin itu sudah bebas dari kucing atau aman. Kemudian yang kedua, gambar yang berikutnya ini kawatnya ditaruh di atasnya, ya, taruh di atasnya. Nah, kayaknya lebih susah gitu loh itu ya, karena ini kawatnya ditaruh di atasnya seperti ini, taruh di atasnya, kemudian tengahnya ada dilubangi, harus dilubangi kawat. Kayaknya kok lebih susah kayaknya kalau menurut saya. Lebih mudah seperti ini. Kemudian yang ini yang gambar punya kita, punya saya. Nah, ini metode lain, ini tadi saya sudah ngatur yang bawah ini yang untuk ikan membutuhkan sirkulasi air. Biasanya ikan-ikan yang memiliki sisik ini yang seperti ini. Kemudian ada lagi bagus ini, yang coklat ini. Nah, ini bagus. Ini apa? Ini tutupnya. Oh. Jadi daripada nyantel-nyantelin, itu mendingan tutupnya dilubangin tengahnya. Bagian tengahnya dipotong, tutup. Bagian tengah tutup dipotong. Kemudian sampingnya dilubangin lingkar-lingkar, itunya ditaruh di atasnya. Nah, kelihatan sangat rapi dan sangat bagus. Nah, yang ini juga bisa, yang ini. Ini juga tengahnya dilubangi, kemudian ditaruh seperti ini. Nah, ini kan, ya. Ini berapa sih sebenarnya jumlah tanaman yang bisa di samping ini? Kayaknya belum ada yang pernah menghitung. Jadi selama masih bisa ditaruh ya ditaruh. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Biasanya sih teman-teman kalau melaporkan, saya menggunakan tanaman ini, saya taruh jumlahnya 10. Kok ikannya mati ya, coba ditambah. Ternyata tanamannya ditambah justru bagus. Kenapa? Mungkin karena tanamannya menyerap limbah tadi itu, limbah amonia gitu, sehingga airnya menjadi lebih bagus. Ikannya bisa lebih cepat tumbuh. Kemudian mana lagi ya? Ya, yang sebaliknya. Baliknya seperti ini juga ada lagi seperti ini, dilubangi. Kemudian ini. Tapi kayaknya kok kalau saya merasa yang paling praktis ya kayak gini nih. Tinggal cantel, selesai. Lebih cepat ngerjain, cepat banget. Paling setengah jam juga sudah dapat berapa ember. Dan terus kemudian pemeliharaan. Pertama kalau sudah jadi, sudah jadi seperti ini,
jangan lupa diletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari itu bukan berarti terus dijemur sepanjang hari, itu ya bukan. Tapi ya persentase kena sinar mataharinya itu banyak, itu baik. Soalnya sinar matahari dibutuhkan untuk fotosintesis tanaman itu supaya bisa lebih cepat tumbuh. Nah kemudian kalau yang menggunakan bibit yang misalnya tadi kangkung itu diperolehnya dari pasar, akar dan batangnya. Nanti kalau misalnya terus tiba-tiba tumbuh kok ada kutunya atau namanya kutu yang putih-putih nempel di daun itu, mohon segera dibuang. Nah, kalau enggak nanti nular ke yang lain. Tapi kalau yang pakai benih di toko ini, yang benih-benih disemai langsung di situ sih biasanya kalau lebih aman lah, kelihatannya lebih aman. Kemudian ikan, ini kalau baru dimasukkan, mohon untuk tidak langsung diberi pakan. Misalnya hari ini dapat ikan, kemudian ditebar, ini mohon jangan langsung diberi pakan, tapi dibiarkan dulu 1 hari. Gak apa-apa, ikan nggak dikasih makan 3 hari nggak mati kok, masih bisa puasa, karena masih bisa menggunakan nutrisi makanan yang lain. Tapi ya itu tadi, airnya dipersiapkan dulu ya, jangan air baru, belum ikannya langsung dikasih makan, mati nanti ikannya. Kalau enggak kembung biasanya. Kalau kembung sudah ngapung-ngapung begini, wah ini sudah tanda-tanda ini. Nah kemudian ukuran pakan. Nah ukuran pakan paling mudah ya, kalau ke toko pakan ikan monggo ngendika saja. Nah, saya punya lele ukurannya sekitar 7 cm. Ini pakannya yang ukuran apa ya gitu. Atau nanti kan biasanya dikasih, oh ada yang ukuran ini. Nanti proteinnya mau yang tinggi apa yang rendah, bisa dikasih tahu sama. Kalau sebagai informasi dari sih biasanya kalau 5 sampai 7 cm itu pakainya yang banyak 400 biasanya, lebih gede pakai berapa. Nah kemudian ngasih pakannya tidak usah dihitung gitu Pak, jadi tidak usah dihitung. Kalau kami di perikanan kan punya teori nih, pakan itu 3% dari berat ikan. Jadi kalau ikannya itu ditimbangin dulu, nanti 3% kasih makan. Tidak usah lah. Jadi sudah ada ikannya, kasih pakan sedikit, plung. Oh belum mau makan, tinggal dulu, jangan dikasih makan dulu, biarin dulu. Nanti kalau dikasih makan, plung, pokok sudah makan, tambahin sedikit lagi, makan lagi, tambahin sedikit lagi, makan lagi. Kalau cemplung kok sudah tidak mau makan, cukup berhenti. Cukup, tidak usah dilanjutkan lagi, karena nanti kalau dilanjutkan lagi jadinya justru jadi limbah di sini. Nah terus kemudian yang berikutnya juga waktu pemberi makan, kalau bisa tetap, misalnya Bapak Ibu pagi habis subuhan kemalaman. Ini nggak apa-apa, kalau lele nggak apa-apa. Lele itu senang malam hari, senang gelap-gelapan gitu. Jadi kalau malam malah lebih aktif ya. Habis sholat subuh, daripada ngantuk-ngantuk gitu ya, kasih makan dulu gitu. Nah terus kemudian malam gitu habis terawih misalnya, sekarang kasih makan bisa. Nah kemudian mohon nanti kalau sudah proses diamati airnya, warna dan bau air, karena warna sama bau air ini mencerminkan kondisi di dalam air. Nanti kalau airnya entah berubah jadi hijau, berubah jadi coklat, berubah jadi hitam, itu nanti macam-macam keadaannya. Jadi bisa jadi karena ada lumutnya, jadi warnanya agak kehijauan, atau ada pakan alami yang tumbuh warna kehijauan, warnanya hitam, bau, wah ini harus segera diganti. Kalau warnanya hitam kemudian berbau, airnya diganti karena itu racun gitu, H2S. Terus kemudian pergantian air ini 1 sampai 2 minggu. Ini pengalaman, tidak seperti itu. Makanya 1 sampai 2 minggu kan rentangnya panjang. Ada yang 1 minggu, setiap 1 minggu airnya diganti. Tapi gantinya nggak penuh nih Bapak Ibu. Jadi ngambil selang, kemudian diisi air penuh, ditutup ujungnya kiri kanan, kemudian ditaruh ke dalam. Nanti sana dibuka, airnya tersedot keluar. Kalau bisa yang tersedot itu air yang ada di bagian bawah, bukan yang di atas. Karena ini fungsinya untuk membuang limbah yang ada di bagian bawah. Sebenarnya tidak terlalu menumpuk. Cukup sepertiga saja, sepertiga atau setengah maksimal, kemudian diisi air baru. Nah kalau yang airnya sumbernya dari air tanah, insya Allah bisa langsung dimasukkan nggak apa-apa.
Tapi kalau yang sumbernya dari air pump, nah ini agak perlu treatment lagi. Air yang dari pump itu ditaruh di ember dulu, ember lain dulu, diendapkan dulu 1-2 hari. Nanti ini dibuang, baru kemudian dituang ke situ pelan-pelan, jangan langsung bisa. Itu untuk pemeliharaan. Kemudian untuk panen, ya panen biasanya kalau kangkung sih kebanyakan 14-21 hari itu sudah mulai bisa panen. Tergantung startnya. Gitu. Kemudian kalau kangkung panennya ya sudah pengalaman lah, saya yakin bapak-bapak itu sudah lebih pengalaman daripada saya. Kemudian kalau pakai sayuran lain juga pemanenannya juga sama seperti itu, mungkin sesuai bervariasi tergantung jenis sayurannya. Kemudian kalau tanamannya sudah terlihat tidak bagus, ini saatnya untuk diganti dengan cara ininya diambil, kemudian dibuang, diganti tanaman yang baru, ditaruh lagi. Nggak apa-apa, maksudnya kalau misalnya ini ada kangkung, di sebelahnya ada sawi, sebelahnya ada padi, ada tomat, itu nggak apa-apa. Bisa seperti itu. Nah, mungkin ya kombinasi sih, jadi nanti tumbuhnya mungkin tidak akan seragam bagus semua, ada yang bagus, ada yang bagus. Nah, untuk tanaman lain misalnya kayak tomat, perlu untuk merambat dia nanti dikasih kayu atau dikasih palang sini supaya tomatnya bisa menggantung di sini. Variasi-variasi ini ya, keterampilan. Nah, kemudian kalau lele biasanya 2 bulan sudah bisa panen. Ini ukuran konsumsi. Kalau pemulanya dari ukuran 7-9. Kalau lebih kecil ya tadi saya maksud di awal harus ada sortir atau grading supaya pertumbuhannya seragam. Panen ini bisa sekaligus mengganti semuanya. Jadi kalau sudah mau panen ikan, tanamannya dikeluarkan, airnya dibuang semua, ikannya diambil semua, kemudian diisi air baru lagi, dibilas air dulu. Nggak usah disikat-sikat, terus dibilas air, terus diisi lagi, kemudian bisa digunakan lagi. Nah, kalau berapa persen sih ikan yang bisa hidup sampai akhir panen? Nah, itu sangat tergantung jenis ikannya, kemudian ketelatenan dan kewaspadaan kita. Karena bisa jadi bagus tumbuhnya, tapi ada kucing, dimakan kucing bisa habis, atau loncat. Oke, itu bapak-bapak ibu yang saya sampaikan. Ini produk gambar ini made in Indonesia, jadi ya bangga dengan produk Indonesia. Nah, ini kontak person saya. Ini nanti saya menawarkan diri bersama tim. Jadi nanti kita akan membuat grup WhatsApp mungkin ya, supaya sharing saling untuk pembimbingan keberlanjutan. Menyangkut dua makhluk, satu tanaman, satu ikan. Jadi kalau mau nambah nutrisi ya diharapkan jangan mengganggu yang satu. Kita memberi makan untuk ikan diharapkan jangan mengganggu kangkung. Kita ingin memberi makan kangkung jangan mengganggu ikan. Nah, kan gitu deh. Tadi sampaikan kebanyakan makan lele malah jadi mengganggu kesehatan lele, juga mengganggu kesehatan ikan. Sehingga kalau dilihat nanti pada saat sudah praktek, tanaman kangkungnya sudah tumbuh cukup baik, tidak usah dipupuk. Berarti kotoran dari lele sudah cukup memberi makan kangkung. Nah, kan gitu guys. Tapi kalau lele memang harus diberi makan karena lele tidak cukup untuk makan dari akar kangkung. Kalau tanaman lain mungkin sudah pernah dengar yang namanya azolla, azolla. Nah, itu biasanya di sawah itu termasuk gulma yang dibuang. Nah, itu kalau itu ditanam, di atasnya ada bebek, kotoran bebek dimanfaatkan oleh azollanya untuk makan bebek, itu cukup. Nanti lain kali pelatihan yang lain lagi. Nah, di bawah azolla itu ada ikan. Nah, ikan dapat makanan dari kotoran bebek, lalu kotoran bebek juga untuk menyuburkan azolla untuk makan bebek. Nah, itu sudah pernah dicoba di saudara kita di tempat lain itu.
Bebek itu ternyata senang sekali dengan asola. Diberi makanan lain, kalau masih ada asola dia makan asola. Dia muter. Ini juga diharapkan begitu. Jadi sisa kotoran dari lele itu cukup untuk pertumbuhan kangkung. Nah, pesan saya itu kalau nanti ada hama di tanaman kangkung, jangan diobat karena jumlahnya cuma sedikit, diambil aja, digunting atau ini pakai tangan sehingga tidak menular tempat lain. Kalau diobat nih bahaya sekali kan, ini langsung dikonsumsi juga lelenya bisa terganggu. Itu, ya. Lah, berapa jumlah nutrisi? Tadi pertanyaannya begitu, ya. Lah, kalau jumlah nutrisi yang dibutuhkan kangkung ini bisa dihitung, tetapi butuh laboratorium. Ya, jadi kira-kira gambarannya begitu saja. Satu gelas maksimal diberi 3 bibit saja. Kalau lebih itu nanti menjadi malah kompetisi sendiri, tidak efisien. Kalau kurang juga nanti hasilnya kurang. Seperti kalau kita bikin sumur itu, kalau orangnya 1 pelan, kalau 2 jadi cepat, kalau 3 makin lambat, 4 tambah lambat. Kita kira-kira 2 sampai 3 gitu ya. Saran saya. Nah, nanti lihat pengalaman nanam pertama akan mempengaruhi tanam kedua, nanti akan lebih bagus lagi. Nah ini rencana kita memang tidak berhenti sampai sini. Akan ada tahap kedua hari Senin besok, hari Senin 15 juga. Nah, nanti kita lihat kalau 15 ternyata tempatnya masih longgar, nah mungkin akan kita tambah, tapi belum yang jelas rencana 15 orang kali 4 pelatihan. 15 orang kali 4 pelatihan. Yang daftar itu Bapak Ketua Panitia menyampaikan sampai 200 orang. Sehingga kita akan minta maaf, nanti rekaman pelatihan ini yang sudah disiapkan oleh panitia ini, rekaman ini nanti akan dimasukkan ke YouTube. Nah, bapak-bapak peserta yang belum bisa hadir karena kelebihan itu tadi sampai 200 orang itu akan kita kirim itu YouTube itu, sehingga mereka bisa belajar sendiri di rumah. Bapak Ibu juga bisa ambil itu untuk bisa belajar untuk mengembangkan pada tetangga-tetangga yang lain. Ngaten nggih Pak nggih. Nah, kebetulan juga kita ini sudah punya jaringan takmir masjid se-Banyumas. Apa namanya, Mas? Forkotamas, Forum Komunikasi Takmir Masjid Banyumas. Mungkin bapak-bapak sudah gabung di situ, masjid yang terdekat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan di masjid tempat Bapak Ibu semuanya. Jadi jelas sekali arahnya, berangkat dari masjid, muaranya di masjid bapak-bapak. Dari bapak masjid tadi, Bapak Ibu menyebar kepada masyarakat. Sehingga kegiatan masjid itu tidak hanya untuk ibadah mahdoh, tetapi ada yang namanya dakwah bilhal. Dakwah dengan seperti ini yang membangkitkan ekonomi. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah zaman dulu, tidak hanya mengurusi sholat, puasa, zakat, tapi juga bagaimana ekonomi bisa maju dari masjid. Demikian mungkin tambahan dari saya. Dan nanti kegiatan pelatihan ini tidak hanya budidaya ikan ini saja, tapi ada bentuk-bentuk pelatihan yang lain yang lebih menarik. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, nanti sudah akan terbentuk forum komunikasi, akan bisa ikut pelatihan-pelatihan yang lain. Apa pelatihan itu masih kita rahasiakan agar semakin menarik bagi para peserta untuk ikut, tidak dibocorkan dulu. Mungkin itu Mas Din, Pak Agung. Terima kasih Pak Agung sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu peserta semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ember ini ukuran 70 liter. Ya, kemudian kita sediakan gelas. Ya, nanti satu peserta insya Allah dapat 1 ember ini. Kemudian gelas aqua ukuran segini. Ya, ini satu peserta dapat 10 ini kurang lebih nanti. Kemudian yang sudah dekat saja saya sampaikan. Ini juga kita sediakan benih kangkung. Ya, kurang lebih ada 50 biji. Ya. Jadi cukuplah untuk menanam ini. Kalau kurang nanti bisa beli di toko pertanian terdekat. Ya.
Kemudian kita juga sediakan pakan lele. Nah ini sudah betul atau belum saya kurang tahu. Kemarin saya tanya penjualnya aja. Itu dan lele yang kita sediakan itu ukuran 68. Ya ukuran 68 sebanyak 40 ekor. Ya. Itu kemudian juga ini saya sediakan kawat. Ya kemarin asumsi saya sih mungkin satu lingkaran itu 25 cm. Jadi ini ya kurang lebih sekitar, kalau bobotnya sih 1 kilo, mungkin sekitar 50 meter ada. Jadi nanti mungkin satu peserta kalau 10 ya berarti 2,5 meteran. Nah ini belum dipotongi. Tapi nanti ukurannya yang tepat, makanya saya belum tahu. Nanti mungkin Pak Agung bisa menjelaskan. Kemudian juga ada arang kita sediakan untuk media tanam yang bawah tadi. Nah itu dengan alat-alat yang disediakan ini mungkin mohon berkenan untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Ada Mas, mohon izin untuk membantu ini teknisnya nanti mungkin. Jadi pertama ini embernya 70 liter, ember 70 liter, tapi ini modelnya yang model melebar ya, jadi bukan yang tinggi, tapi nggak masalah. Melebar ataupun tinggi sama saja, malah kelebihannya kalau yang melebar, kelebihannya ini pinggirnya banyak gitu. Jadi bapak-bapak bisa menaruh ininya jadi lebih banyak di sini. Kalau yang kayak saya itu kan 70 liter tapi tinggi gitu, jadi ininya cuma kecil. Kalau ini banyak, jadi ininya bisa banyak gitu. Ini nanti menurut saya berapa dapatnya? 10. Oh ya, masih bisa ditambahi nanti. Mungkin nanti kan bisa mundur sendiri atau dari gelas aqua bekas di mana-mana, atau ditambahi wadah yang lain juga bisa di sini. Terus kemudian ini nanti nah ini kalau dicium begini kan masih bau nih, masih bau. Jadi nanti sampai rumah mohon nanti diisi air ya, diisi setengahnya boleh, penuh juga boleh, nggak apa-apa. Terus dibiarkan dulu sampai kalau yakin tidak berbau, atau kalau misalnya mau karena kena sinar nanti dalamnya diraba begini agak licin-licin itu. Licin-licin itu biasanya sudah mulai tumbuh lumut, itu sudah bau catnya biasanya sudah mulai hilang, sudah hilang. Terus nanti kalau sudah airnya dibuang. Oh ya nuwun sewu, nanti dilubangi dulu ya, dilubangi dulu. Kalau pakai ini berarti kira-kira ini ya. Ya batas ini kali ya. Ini kalau ditaruh kan seperti ini ya Pak Ibu, segini ya. Jadi ini kan sebatasnya garis. Nah jadi kalau ngisi air saat budidaya ini ya berarti ini harus kena gitu. Berarti airnya harus segini nih, harus segini. Jadi melubangnya ya segini ini kayaknya nih. Soalnya kalau dilubangi di sini ininya nggak kena air nanti. Wadahnya nggak kena air karena ini kan kecil, jadi airnya harus tinggi. Ya usahakan di yang ininya paling tidak segini nih, segini nih ya, sebagian ini nih kena air. Kalau penuh kayaknya, kalau sampai segini kayaknya jadi terlalu kecil, terlalu banyak airnya, takut ikannya lompat nih. Ya mungkin diberi segini saja, kira-kira yang bagian arang kena air supaya bisa ada diserap terus. Ya itu yang pertama, dilubangi, kemudian dikasih air, diendapkan. Nanti kalau sudah mulai ada licin-licin dibuang, terus baru diisi air lagi, diendapkan lagi untuk ikan. Terus sambil menunggu itu kan bisa menyiapkan ini. Tadi saya sudah matur, ininya dilubangi dulu. Pertama dilubangi di bagian bawah, 1 saja. Terus kemudian di samping-samping, kalau ini jangan banyak-banyak, mungkin 4 saja di sini bisa, 1, 2, 3, 4. Kemudian di atasnya juga dilubangi. Jadi di bawah, di atasnya, sama di sini gitu. Jadi ya 8 atau mungkin 2. 8 tambah 1 bawah 9. Oh iya bisa 8 tambah 1 bawah 9. Ya monggo terserah nanti. Yang jelas prinsipnya lubang itu untuk sirkulasi air supaya airnya bisa masuk ke dalam sini, bisa diserap oleh tanah yang ada di sini, oleh tanaman yang ada di sini. Kemudian kalau sudah jadi, kalau media tanamnya belum ya, baru hanya arang gitu. Arang. Dan nanti bisa pakai tanah
Kalau punya peliharaan di rumah bisa pakai tanah yang untuk apa itu kandang itu yang sudah tercampur kotoran, taruh di sini itu lebih subur biasanya. Tapi tanah biasa juga bisa sih. Nah, kalau ada pupuknya lebih subur prinsipnya. Kalau tidak ada ya tetap bisa. Tanahnya penuh atau? Ya penuh, tanahnya penuh. Jangan kurang. Ya kalaupun tidak penuh ya paling tidak ya mungkin ya setengah senti dari permukaan gitu. Kalau penuh banget nanti agak goyang jadi tanaman. Ini terus nanti persemaian ininya biji kangkungnya bisa langsung di sini. Kalau ini sudah basah, ini kan biji kangkung bisa langsung ditaruh di sini, ditunggu nanti dia berkecambah. Terus bisa sambil menunggu ini siap bisa kok Bapak-bapak. Jadi ini nanti sudah ada tanahnya, arangnya di sini sudah ada tanahnya, ini ditaruh di sini, disiramin saja, disiramin air gitu. Atau kalau mau dipupuk ya nggak apa-apa supaya ini lebih cepat. Tapi pupuknya jangan banyak-banyak seperti ngendikannya Pak Toto tadi. Jadi jangan banyak. Ya pupuknya organik saja lebih bagus. Jadi ini supaya tumbuh nanti berkecambah. Ini cepat kok. 3 hari juga sudah bisa sampai 3 cm 4 cm kayak gini perkecambahannya. Nah ini diletakkan di sini itu sudah berkecambah yang sudah siap. Gitu. Nah berapa segini? Kalau tadi Pak Toto ngendiko kalau yang itu saja 3 ya. Nah kalau gini ya mungkin ya 2 mungkin Pak Toto segini ya. Ya 2. Kayaknya sih bisa kalau 2 biji. Terus itu sambil menunggu siap nanti berkecambah nggak apa-apa. Kalau misalnya ini belum siap, ini sudah siap ya nggak apa-apa gitu. Kayak saya itu perkecambahan sudah siap tapi embernya yang itu memang karena nggak saya pakai jadi saya taruh aja gitu. Jadi saya siramin tiap hari. Nah ini nanti bisa sambil menunggu ininya siap, ininya biar tetap berkecambah, tetap tumbuh, disirami saja. Kalau sudah bagus, ini sudah siap, nanti ini baru dimasukkan. Monggo ikan dulu boleh, ini dulu boleh, karena ini sudah dapat ikan sekaligus ya Mas ya. Sudah dapat ikan. Ya sudah dapat ikan, jadi kalau yang airnya nggak masalah sih mungkin bisa ditaruh di tempat lain dulu kali ya. Karena ini masih bau plastik, jadi kalau saya ragu kalau langsung ditaruh di sini, khawatir mati. Mungkin kalau di rumah ada ember yang sudah pernah dipakai, sudah tidak berbau ember, sudah tidak bau plastik maksudnya, sudah tidak bau plastik, ikan bisa ditaruh di situ dulu, terus dikasih air, yang penting dikasih makan, tapi jangan langsung dikasih makan hari ini gitu. Sudah sangat bisa merasakan ikan. Kalau yang belum pertama kali, jadi ikan yang dari sana, kalau nanti ini anggap saja ember yang sudah ada di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, sudah tidak bau plastik, sudah siap digunakan, diberi airnya juga air yang sudah siap dipakai. Yang penting airnya itu jangan tercampur air sabun, jangan air yang masih mengandung kaporit tinggi, gitu. Jadi kalau bisa air yang sudah diendapkan. Kalau tinggal di perumahan pakai air kamar mandi, tapi jangan yang tercampur sabun juga bisa sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kamar mandinya belum dicuci 1 minggu misalnya, airnya dipakai dulu untuk kesini, asal itu tidak tercampur air sabun, lebih aman daripada air kaporit. Nanti plastiknya diletakkan di sini dulu, plastik yang ada ikannya itu ditaruh di sini dulu, jangan langsung dibuka, ditaruh di sini dulu sampai kira-kira suhu di air sama suhu di di dalam plastiknya itu kira-kira sama. Kemudian ikan sudah, kalau di sana mungkin masih kelihatan ini sudah kelihatan tenang gitu. Tenang itu ikan sudah mulai bergerak tenang gitu. Dan nanti pelan-pelan dibuka. Terus nggak usah langsung dituang, jangan dibuka tutupnya terus dibiarkan airnya masuk pelan-pelan. Ditunggu saja nggak apa-apa. Tunggu saja nanti kalau sudah kelihatan ikannya sudah kelihatan nyaman, sudah ada yang mulai keluar gitu, baru mulai pelan-pelan diangkat hingga ikannya masuk hidup di situ. Itu insya Allah lebih aman seperti itu. Terus kemudian untuk ukuran pakan ini alhamdulillah belinya yang kecil. Jadi kalau kecil sih saya pikir aman nih. Jadi aman karena ikan yang besar dikasih makan pakan yang kecil juga bisa, itu nggak apa-apa. Karena kan kuncinya sebenarnya ukuran pakan ini kan sesuai bukaan mulutnya. Kalau terlalu besar bukaan mulutnya, terlalu besar pakannya ya ini nggak bisa masuk, nggak bisa dimakan ikan, malah cuma jadi limbah. Jadi kalau 46 diberi makan yang ini PF 1000 ya, 68 ya, PF 1000 kayaknya ini bisa insya Allah masih bisa. Terus kemudian ukuran kawat
itu biasanya kawat itu sekitar berapa sih? 12 sampai 15 cm biasanya. Tapi kalau yang segini ya bisa lah 10-15 cm juga udah cukup kuat untuk menahan di sini. Itu bisa 15 cm bisa. Kalau ini 10 ya 15 cm berarti 1,5 meter bisa, 1,5 meter bisa. Oke, kira-kira seperti itu. Terus apa lagi? Arang, ya arang. Nah arang ini arang kayu, tapi ini kan arangnya masih besar. Nah ini kalau saya ngambil satu ditaruh kan sudah penuh. Jadi ini nanti arangnya jangan gede kayak gini. Jadi dibobok dulu, tapi jangan sampai hancur halus, nih. Jadi cukup hancur saja, terus ditata di sini. Jadi sebisa mungkin arang tertata rapi di sini. Kalau geronggong-geronggong itu nanti malah justru ininya jadi nggak stabil. Kalau ditaruh di sini, udah agak rapat gitu, baru dengan di tanah, nah itu lebih baik. Tapi ini nanti dipecah dulu arangnya. Dan kayaknya 1-2 potong sudah cukup. Iya, ini udah banyak banget ini. Ini kalau 2, ini 2 saja sudah penuh ya. Jadi kayaknya sudah cukup sekali. Ini masih banyak stoknya. Kalau bisa. Oke, itu kira-kira apa lagi yang itu ya? Kayaknya sudah nggih. Sudah nggih kayaknya masih. Oke, monggo nanti kalau misalnya saya sudah tahu apanya ya. Oh ya sudah. Nah, tutupnya nanti monggo nanti mau bikin kayak apa? Boleh kalau misalnya telaten, Bapak Ibu telaten ya ditutup gini terus dilubangi, ini dimasukkan gini ya rapi banget malah bagus gitu. Terus bagian tengahnya dilubangin, dipotong ini. Jadi aman, jadi nggak akan loncat, nggak akan dimakan kucing juga. Rapi begini, tapi ya tutup telaten dan rapi. Dan satu lagi kalau pakai ini rapi, tapi ininya sedikit, karena kan cuma begini. Ini berapa ini kalau ini? Dan nggak mungkin kan bolongnya langsung bolong panjang ini bolong semuanya nggak bisa, tapi tetap lubang di antara lubang ini kan ada jaraknya. Jadi ininya cuma jadi sedikit, tapi kalau dicantelkan bisa dapat banyak ininya, karena ini jadi kena permukaan lebar. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, mungkin nanti nomor HP saya ada di situ. Nanti kita bisa lanjutkan lah untuk saling berdiskusi di forum WhatsApp. Terima kasih.